Perkenalkan, nama Bapak Zulkifli. Bapak berasal dari Universitas Riau. Sekarang Bapak akan menemani Bapak John Hendrik untuk proses belajar mengajar untuk materi fisika di SMA 2 Pekanbaru. Oke, pada kali ini kita akan belajar mengenai bab 5, yaitu analisis vektor pada gerak parabola. Nah, pada gerak parabola ini di sini, yang pertama harus kita pahami adalah analisis vektor. Analisis vektor. Nah, analisis vektor. Terlebih dahulu kita harus tahu ada namanya vektor satuan, kemudian ada namanya lagi vektor posisi. Nah, apa yang dikatakan dengan vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang atau besar yang sama dengan 1. Jadi, vektor tersebut atau variabel tersebut memiliki besarnya sama dengan 1. Contohnya, A sama dengan 1, berarti nilai A merupakan besaran vektor satuan. Jadi, A merupakan vektor satuan. Dan bentuk lainnya, 2A berarti nilainya adalah 2. Jadi terbukti bahwa A sebagai vektor satuan, yang mana nilai A di sini adalah 1. Jika 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, itu yang dikatakan dengan vektor satuan. Kemudian kita harus juga kenal dengan vektor posisi. Jadi, vektor posisi adalah suatu vektor yang menyatakan koordinat posisi materi tertentu. Vektor posisi disimbolkan dengan vektor R atau R vektor. Jadi, vektor posisi tersebut, pertama kita lihat di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Untuk sumbu X pada titik tertentu disimbolkan dengan I vektor. Kemudian pada sumbu Y, J vektor. Jadi, jika ada sebuah titik berada pada koordinat tertentu, yaitu yang kita kenal, jika terdapat pada koordinat tertentu X, Y atau I, J, maka ada yang memiliki nilai yang besarnya memiliki arah dan nilai. Apa dia? Vektor posisi. Disinilah gunanya vektor posisi. Jadi, vektor posisi di sini adalah, nah ini dia, yang bergerak dari 0,0 sampai titik koordinat benda berada pada bidang kartesian. Sehingga vektor posisi di sini menyatakan koordinat posisi materi. Nah, kemudian selain itu kita juga harus tahu besaran apa yang harus kita pelajari pada bab 5 di sini. Yang pertama itu perpindahan atau disimbolkan dengan delta R vektor. Jadi, perpindahan merupakan jarak antara titik pertama menuju titik kedua. Nah, kita ambil dalam bidang kartesian. Terdapat dua titik. Yang pertama ada titik A dan titik B. Jika benda tersebut bergerak dari titik A menuju titik B, terjadi perpindahan. Berarti dia bergerak dari A kemudian menuju ke B. Bagaimana kita membuat vektor posisinya? Nah, di sini dia. Berarti terdapat dua vektor posisi. Seberapa banyak titiknya, berarti sebanyak itu juga vektor posisinya. Nah, karena dia berada pada posisi A, nah berarti posisi A sama dengan posisi pertama atau posisi awal. Jadi pada posisi awal kita katakan dia X1, di sini dikatakan dengan Y1. Kemudian dia bergerak sampai menuju B, berarti B merupakan posisi kedua. Berarti ada X2, kemudian ada Y2. Nah, bagaimana kita menentukan berapa sih besar dari perpindahan benda tersebut? Nah, besar perpindahannya kita ambil dari R1, R2, dan delta R. Nah, besar perpindahannya gini. Kita lihat panah yang sama. Nah, arah panah yang sama itu adalah R1 dan delta R. Jika arahnya sama, vektornya kita jumlahkan. Setelah itu kita langsung mencari sesuai dengan operasi matematika, yaitu delta R sama dengan R2 kurang R1, sehingga besarnya perubahan atau perpindahan benda tersebut dari A ke B besarnya adalah R2 kurang R1. Nah, itu dia. Nah, besarnya R1 dan R2 ini jika kita nggak tahu, jadi R1 dan R2 itu memiliki besar XI ditambah YJ vektor. Jadi di sini diperoleh melalui satu grafik tadi, yaitu yang dimana
pada sumbu Y dikatakan J, pada sumbu S dikatakan I. Jadi mereka ditambah Y. Kemudian delta R ini tinggal R di sini tinggal kita masukkan. Delta R sama dengan X2 karena dia R2 berarti posisi kedua kita ganti aja X2I ditambah dengan Y2J dikurang X1I ditambah Y1J, sehingga dengan kata lain dengan sistem operasi matematikanya ya kemudian kita jumlahin, kita peroleh dengan menyatukan suku-suku yang sama hingga diperoleh delta R sama dengan X2 dikurang X1 I vektor ditambah Y2 kurang Y1 J vektor. Nah, selanjutnya besarannya adalah kecepatan. Nah, kecepatan kita simbolkan dengan V. Kecepatan ini sebenarnya ada dua, ada kecepatan rata-rata, kemudian ada namanya kecepatan sesaat. Nah, untuk saat ini kecepatan rata-rata terlebih dahulu kita pahami, yang mana kecepatan rata-rata itu adalah hasil perbandingan antara perpindahan dan selang waktunya. Berarti kecepatan rata-rata adalah delta R per delta T. Sehingga jika kita masukkan delta R-nya tadi atau perpindahannya tadi, maka akan memperoleh rumus seperti ini. Ini dia dikatakan dengan kecepatan rata-rata. Kemudian yang dikatakan dengan kecepatan sesaat, yaitu kecepatan suatu waktu tertentu. Misalkan dia berada pada koordinat tertentu dalam waktu yang sangat singkat, jadi berbeda dengan kecepatan rata-rata. Oke, pada kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan untuk minggu berikutnya. Bapak harap Anda semua bisa mengerti. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 10 IPA 1, 2, 3 dan 4 semuanya. Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat ya, dalam kondisi yang nyaman ya dalam hal mengikuti materi pelajaran fisika yang sudah disampaikan oleh Bapak Zulkifli. Nah, baik Ananda semua, di sini Bapak membina kalian semua berdua dengan Bapak Zul. Dalam arti kata kita mulai dari awal kembali bagaimana cara belajar fisika sesuai dengan kondisi kita sekarang ini. Nah, jadi Bapak harapkan kepada kalian semua ya, perhatikan dan tonton secara seksama video yang sudah Bapak buat bersama Pak Zul sesuai materi yang sedang kita pelajari. Nah, untuk soal dan contoh soal boleh Anda semua bertanya kepada Pak Zul ya. Nah, jadi begitulah sekedar penguatan dari Bapak menyampaikan kepada Anda semua mulai dari IPA 1, 2, 3 dan 4. Mudah-mudahan materi pelajaran fisika ini makin menarik dan makin dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.